Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 2 September 2025, Pekan Biasa ke-22 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Maria Monika. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, sumber hidup kami, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau bangunkan kami di pagi yang cerah penuh harapan. Terima kasih untuk tanah air tempat kami hidup menjalani peziarahan ini. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu agar kami dapat menjalani hari ini dengan lebih baik daripada hari kemarin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5, ayat 1-6, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Saudara-saudara, tentang masa dan waktunya tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah Sabda Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 4, ayat 31 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluarlah dia dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Otoritas sejati. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Seminggu belakangan ini, kondisi beberapa kota di negara kita terasa kurang kondusif. Demo yang berujung pada kerusuhan dan pengrusakan properti publik sampai rumah pejabat terjadi di beberapa titik. Informasi berseliweran, masalah yang terakumulasi menjadi seperti letupan yang menebarkan serpihan yang perlu dipersatukan supaya menjadi gambaran utuh keindonesiaan kita kembali.
Dalam misa hari Minggu kita semua berdoa untuk perbaikan, persatuan, dan perdamaian di negeri ini. Dalam kondisi seperti ini, kita benar-benar membutuhkan pemimpin dengan kuasa dan otoritas yang sejati. Ibu, Bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, himbauan para uskup untuk berdoa bersama secara lebih khusus lagi bagi negeri kita tentu punya urgensi tersendiri. Kita berdoa agar kebijaksanaan dan kerendahan hati dicurahkan kepada para pemimpin agar apa yang dilakukan memperhatikan kepentingan rakyat jelata sehingga tercipta keadilan bagi semua. Kita mendoakan para pemimpin menjadi orang-orang yang diandalkan dan terpercaya. Kita punya contoh yang valid untuk itu, yaitu apa yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus hadir dengan pengajarannya yang autentik karena apa yang dikatakannya sama dan sebangun dengan apa yang dilakukannya. Otoritas sejati adalah menyatunya kata-kata dalam perbuatan. Otoritas yang ditunjukkan Yesus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ia mengusir roh jahat dan menggerakkan orang untuk bertobat dan mengikutinya. Di sisi lain kita juga melihat Yesus tidak memanfaatkan popularitasnya karena banyak mukjizat dan pengajarannya yang membuat orang terkagum-kagum padanya. Ia tetap fokus pada misinya, yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Malah Yesus mengajarkan untuk bersikap lemah lembut dan rendah hati dalam menjalankan misi Allah. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika hari ini, kita tidak hidup dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang yang membawa keselamatan bagi orang lain. Karena itu, kita diajak untuk saling menasihati dan membina. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Putra-Mu memberi teladan kepada kami bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya karena Dia sendiri telah melakukan apa yang diajarkan dan dikatakannya. Bimbing kami untuk mengikuti teladannya. Juga kami berdoa untuk segenap pemimpin bangsa kami, agar Kau curahkan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga tercipta masyarakat yang hidup berdampingan dengan aman, adil, dan makmur merata. Demi Kristus Tuhan kami, yang bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.